Hadirin disilahkan duduk kembali. Selanjutnya, penyampaian laporan penyelenggaraan oleh Bapak Asikin STMT selaku Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita sebelumnya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai latar belakang, mungkin kami sampaikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan kita sudah mempunyai perda-perda bangunan gedung. Kemudian kita masih agak kurang dari segi implementasi. Di implementasi itu diantaranya adalah IMB, pembentukan TABG, tim ahli bangunan gedung. Kemarin kita ada FGD tentang itu terkait kegiatan hari ini juga. SLF, sertifikat layak fungsi, mungkin Bapak dan Ibu tadi melihat tayangan tentang video SLF, juga pendataan bangunan gedung. Berbicara tentang IMB, maka kita akan berurusan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Di antara persyaratan teknis, secara garis besar dibagi dua, persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan. Di persyaratan keandalan bangunan ada 4 persyaratan: keamanan, kenyamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. 4 persyaratan ini berdiri sama pentingnya. Di antara 4 ini ada yang biasa sering terlupakan dan dianggap tidak terlalu penting, yaitu kemudahan. Sehingga tema kita hari ini adalah profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung yang inklusif. Inklusif artinya tentu saja berkeadilan untuk semua, tidak memandang kondisi pengguna bangunan gedung, baik yang normal maupun yang berkebutuhan khusus. Dengan tagline sesungguhnya juga adalah pilihan, kami memilih saja yang sesuai, yaitu samar-samar di belakang equality and diversity. Artinya kurang lebih ya kesamaan hak ya di dalam keberagaman. Sebelum mengakhiri laporan ini, seperti pepatah, tiada gading yang tak retak. Tentu ada saja kekurangan-kekurangan dalam pelayanan maupun pelaksanaan kegiatan kita dalam 2 hari ini. Untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya memohon perkenan Ibu Hajah Sumi Herisa Siki untuk membuka acara kita hari ini dan memberikan pengarahan. Dan akhir kata, kami atas nama panitia mengucapkan selamat mengikuti acara kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat dan kita implementasikan, dan lebih dari itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti sambutan oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Insinyur Hajah Sumi Herisa Siki MSI, sekaligus membuka acara kampanye edukasi publik bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan konsultasi teknis atau penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena
pada hari ini kita masih mendapatkan rahmat karunia kesehatan dan kesempatan kita bersama-sama mengikuti acara edukasi publik ini, kampanye edukasi publik yang temanya profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung yang inklusif. Kita melihat tema, artinya kita semua sebagai, apakah kita sebagai pelayan masyarakat atau kita sebagai masyarakat umum harus melaksanakan yang namanya penyelenggaraan bangunan gedung secara profesional. Di sini kampanye dan edukasi itu memiliki arti yang sama, bahwa kampanye itu ya tentunya bagaimana kita bisa mengetahui dan menyebarluaskan. Kampanye itu tadi termasuk kita menyaksikan bersama ada rekaman video bagaimana kampanye itu dilakukan. Itu salah satu model, dan saya kira inilah model yang paling baik saat ini, karena di era teknologi ini kita manfaatkanlah fasilitas yang memang sangat mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Dan untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kampanye edukasi publik bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan konsultasi teknis penyebarluasan peraturan perundang-undangan. Saya nyatakan dibuka dengan resmi. Semoga apa yang kita lakukan selama 2 hari ini bermanfaat buat selain masyarakat juga kepada bangsa dan negara kita, serta menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan, Insinyur Haji Andi Bakti Haruni CS. Terima kasih. Bukan ini yang ingin kita lihat saat membayangkan kehidupan marga satwa. Beginilah seharusnya para hewan hidup di habitatnya, liar, bebas, bertarung mengalahkan kerasnya alam. Bersiaplah untuk terkagum. Animal Fight Club, setiap minggu pukul 7 malam di Kompas TV, independen, terpercaya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita memasuki sesi selanjutnya untuk kampanye edukasi publik, yaitu talk show tentang profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan yang inklusif. Pemaparan materi pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan yang akan dibawakan oleh Bapak Insinyur Sultan Sahara M.Eng selaku Jafung Ahli Madya, Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan, Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pemaparan materi kedua, peran arsitek dalam mendukung implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum, yang akan dibawakan oleh Bapak Nasrullah IAI selaku Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Pemaparan materi ketiga, peran pendidikan arsitek dalam mendukung implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum,
yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Engineer Rosadi Mulyadi, STMT, selaku Ketua Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Akan dipandu oleh presenter dari Kompas TV, Ibu Winda Anggreni. Kepada Ibu presenter kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kayaknya kurang semangat sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, selamat siang untuk seluruh hadirin. Selamat siang untuk pemirsa Kompas TV dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini tentunya kita berkumpul dalam kampanye edukasi publik bidang bangunan gedung dan penataan bangunan dan konsultasi teknis penyebar luasan peraturan perundang-undangan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018. Baik, kalau begitu langsung saja. Yang pertama kita panggilkan pemateri kita. Ada Bapak Insinyur Sultan Sahara, Master of Engineer, selaku Jalfung Ahli Madya Subdirektorat Standarisasi dan Kelembagaan Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Pada Bapak dengan hormat disilahkan beri tepuk tangan pastinya untuk pemateri kita yang pertama. Halo, selamat siang Bapak, silahkan duduk. Baik, dan selanjutnya pemateri kita yang kedua, mari kita sambut narasumber kita yang kedua, Bapak Insinyur Haji Nasrullah MT. Pada Bapak dengan hormat disilahkan. Halo Pak, selamat siang, silahkan duduk. Selanjutnya masih ada satu orang lagi yang akan menjadi pembicara ataupun pemateri kita di siang hari ini. Mari kita sambut pembicara kita yang ketiga, Bapak Dr. Engineer Rosadi Mulyadi, STMT. Baik, Bapak Ibu, pembicara kita sudah hadir. Untuk yang pertama tentunya untuk penyelenggaraan bangunan gedung pastinya ada suatu peraturan yang harus ditaati. Prosedurnya seperti apa tentunya kita juga harus mengetahui. Ada Permen PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan. Apa isi dari peraturan menteri yang diterbitkan pada tahun 2017 ini, dan selengkapnya akan langsung disampaikan oleh narasumber kita Bapak Insinyur Muhammad Sultan Sahara, Master of Engineer. Kepada Bapak dengan hormat diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Sahara dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Bina Penataan Bangunan. Pada kesempatan kali ini permohonkan bahwa kami akan menyajikan permen yang baru, peraturan Menteri PUPR yang baru, bahwa perlu kita ketahui bahwa hidup kita dalam 24 jam itu nyaris 20 jamnya itu ada di dalam bangunan gedung. Artinya bangunan gedung itu adalah sebuah keniscayaan yang harus diantisipasi bahwa itu harus benar-benar aman sesuai dengan peruntukannya. Jadi berkenaan dengan ini ada peraturan menteri yang baru nomor 14 tentang persyaratan kemudahan bangun gedung. Artinya kemudahan itu adalah salah satu syarat dari 4 syarat keandalan bangunan gedung. Pertama, syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Nah, kalau kita melihat bahwa bangunan gedung itu adalah, tadi sudah kami sampaikan bahwa bangunan gedung itu harus dua hal yang harus diterapkan, bahwa bangunan gedung itu memiliki persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Nah, persyaratan administratif ini mengenai hak atas tanah, hak atas status bangunan, dan juga izin-izin pendiriannya bangunan gedung itu. Sedangkan teknis itu ada 2, ada tata bangunan dan keandalan bangunan gedung itu. Nah, di dalam keandalan bangunan gedung itulah disabilitas itu ada di poin yang terakhir, yaitu poin kemudahan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa ada pertama, bangunan gedung itu yang utama harus selamat.
terus kedua sehat, yang ketiga nyaman, dan keempat mudah diakses. Nah ini pasal kemudian ada amalannya ada di PP. Jadi peraturan pemerintah ini adalah mengamankan bahwa setiap bupati wali kota dalam ini tanpa kecuali ini harus menjalankan akses ini, apalagi itu gedung-gedung publik dan gedung-gedung milik pemerintah. Artinya disabilitas ini harus benar-benar diakomodasikan dalam segala aspek pergeduan. Dalam ini yang kita bahas adalah bangunan gedung. Ya, lanjut. Nah inilah prinsip-prinsip desain universal, bahwa universal design itu adalah persamaan, bukan penyamarataannya. Kita lihat bahwa sebelah kiri itu adalah penyamarataan. Nah ini konsep PUPR yang tadi kita jelaskan, bahwa ketemunya antara Undang-Undang Bangun Gedung dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu adalah di titik kemudahan. Di Undang-Undang Bangun Gedung itu ketemunya di persyaratan teknis kemudahan, di Undang-Undang Penyandang Disabilitas itu ketemunya adalah aksesibilitas dalam bangunan gedung. Nah itu nanti ketemunya di situ. Nah Permen ini mengacu dua undang-undang itu, artinya sangat penting. Dan ini bagi Bapak Ibu pemerintahan, terutama perizinan DPM PTSP, Dinas PUPR, ini sebaiknya sangat-sangat dipelajari ini Pak, karena ini menyangkut HAM. Ini kami juga sering di pusat itu kalau ada Kementerian Hukum dan HAM seringkali mengoreksi bentuk bangunan, bahkan peraturan pun ini yang sangat ini pro HAM atau melanggar HAM itu sangat diperhatikan. Jangan sampai bangunan gedung yang dibangun oleh dana APBD, APBN itu tidak aksesibel. Nah ini contoh penerapan standar, bahwa ini berapa ini desain pintu masuk, pintu keluar, tangga, peletakan tangga dan pintu yang disarankan dan sebagainya. Ini pintunya buka keluar, buka ke dalam, ini tampaknya gitu. Nah itu pintu menghadap tangga itu sangat dilarang, karena kalau terjadi, apalagi kalau di bangunan publik ya. Lanjut. Nah ini sebelah kiri itu sangat tidak disarankan, bahwa lubang pintu untuk melihat tamu itu hanya di atas, baiknya memanjang ke bawah ya. Ini sampai diatur. Ini penting bagi Bapak Ibu juga yang anggota tim ahli bangun gedung, kalau meriksa nanti hasil pekerjaan arsitek, desainer ataupun pengaji teknis gitu ya, itu ini hal-hal yang sangat urgen Mbak, karena ini hal-hal ini yang jadi checklist yang standar yang dibuat di dinas perizinan ini, kalau bangun gedung publik ya. Lanjut. Nah ini penerapan umum standar soal pintu akses bagi penyandang cacat, itu sebelah kanan itu harus masuk ke sampai ke lebar kursi roda ya, sebelah kiri itu akses. Dan ini sudah diterapkan kalau kita lihat di Jakarta, di busway atau di kereta api juga udah menggunakan ini. Lanjut. Nah ini standar-standar yang tadi sama. Nah ini ada beberapa standar, contoh-contoh standar bahwa kalaupun ada kondisi tangga, terus ini itu harus pakai handrail karena bahaya ya. Lanjut. Nah ini contoh. Nah ini ke depan perlunya, jadi acara seperti ini mungkin acara yang kita santai tapi serius gitu ya. Dan ini tempat pertemuan antar banyak stakeholder, antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, antara masyarakat pelaku penyedia jasa ataupun masyarakat ahli, dan juga dengan ini termasuk juga dengan para stakeholder yang lainnya. Jadi pertemuan ini sebaiknya juga dilembagakan sering-sering, karena fasilitas-fasilitas ini harus kita harus sering ngobrol di sini. Ya, karena bangun gedung itu
isinya tata ruang. Jadi kalau bangunan gedungnya itu udah benar, insya Allah penataan ruangnya juga benar. Ya, lanjut. Saya kira demikian, mungkin ini kurang lebih saya mohon maaf. Ya. Bagi sebagian orang, menjadi yang terbaik adalah pencapaian tertinggi. Tapi, bagi para atlet kelas dunia ini, hanya kesempurnaanlah yang takkan terkalahkan. Karena menjadi yang terbaik tidaklah cukup. This is perfection, the most inspired moments in sport. Perfection. Setiap minggu pukul 6:30 malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Bukan ini yang ingin kita lihat saat membayangkan kehidupan marga satwa. Beginilah seharusnya para hewan hidup di habitatnya, liar, bebas, bertarung mengalahkan kerasnya alam. Bersiaplah untuk terkagum. Animal Fight Club, setiap minggu pukul 7 malam di Kompas TV, Independen, terpercaya. Bapak Muhammad Sultan tadi sudah mempresentasikan mengenai Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2017 tentang persyaratan kemudahan. Berarti artinya setiap bangunan itu harus memberikan kemudahan ya, baik untuk masyarakat umum maupun juga penyandang disabilitas. Dan selanjutnya Bapak Ibu dan juga pemirsa Kompas TV, kita akan membahas mengenai peran arsitek dalam mendukung implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum. Tadi dikatakan bahwa pastinya arsitek sebagai perencana yang kemudian merancang gambarnya ini harus memudahkan setiap orang ya. Jangan sampai tadi kesalahan implementasi. Oleh karena itu selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kita Bapak Insinyur Haji Nasrullah MT. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin langsung saja. Tema yang diberikan kepada kami, yakni peran arsitek dalam mendukung implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum. Lanjut. Sebelum kami memaparkan lebih lanjut, sebelumnya mungkin kita sedikit perlu memahami arsitek itu sebenarnya terbagi dalam beberapa bagian, jadi bukan cuma satu atau sebagai perencana saja. Yang pertama, arsitek sebagai akademisi, ya. Kemudian yang kedua, arsitek sebagai praktisi dan profesional. Yang ketiga, arsitek sebagai peneliti. Selanjutnya, arsitek sebagai birokrasi dan arsitek sebagai penulis. Ya, sekira kelima bagian dari arsitek ini merupakan satu kesatuan tidak bisa terpisahkan. Kaitannya dengan implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkualitas dan berkepastian hukum. Ini ada 13 butir standar kompetensi yang berlaku. Jadi ini standar kompetensi bukan cuma berlaku untuk Ikatan Arsitek Indonesia, tapi ini berlaku untuk Ikatan Arsitek Asia, ya, atau Arkasia, Arsitek Council Asia. Kemudian bahkan juga diperlakukan oleh arsitek dunia, ya, dengan UAI. Itu. Yang pertama adalah perancangan arsitektur, kemudian pengetahuan arsitektur, kemudian pengetahuan seni, perencanaan dan perancangan kota, hubungan antara manusia, bangunan dan lingkungan. Keenam, pengetahuan daya dukung lingkungan. Ketujuh, peran arsitek di masyarakat. Selanjutnya, persiapan pekerjaan perancangan, memahami masalah antardisiplin, pengetahuan fisik dan fisika bangunan, penerapan batasan anggaran dan peraturan bangunan, kemudian pengetahuan industri konstruksi dan
perancangan. Kemudian yang ke-13, pengetahuan mengenai manajemen proyek. Seorang arsitek harus mempunyai izin pelaku teknis bangunan. Ya. Saya kira untuk Makassar alhamdulillah sudah ada. Itu sudah launching 2 tahun lalu pada saat konferensi arsitek pertama di Makassar, dan alhamdulillah pesertanya kurang lebih sekarang sudah 100 orang. Persyaratan untuk menjadi mendapatkan izin pelaku teknis bangunan ini anggota profesional yang sudah punya SKA. Jadi persyaratannya adalah ada anggota IAI yang sudah punya SKA baru bisa mendapatkan IPTB. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung tahun 2008 nomor 28 tahun 2002. Kemudian yang kedua mempunyai peran penting tadi yang sudah dibahas juga adalah tim ahli bangunan gedung. Jadi hasil desain dari arsitek yang mempunyai IPTB izin pelaksana teknis bangunan yang diajukan ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan itu harus diverifikasi, ditilik oleh tim TABG. Tadi sudah dijelaskan juga apa-apa yang perlu dokumen teknis yang perlu diteliti sebelum mengeluarkan izin. Unsur-unsur TABG ini berdasarkan peraturan menteri ini yang terbaru, Permen nomor 11 tahun 2018 tentang tim ahli bangunan gedung, pengkaji teknis dan penilik bangunan. Dalam pasal 4 ayat 2 terdiri dari unsur perguruan tinggi atau akademisi. Kemudian asosiasi profesi. Ya, dalam hal ini tergantung dari fungsi bangunan yang akan ditilik. Tapi biasanya ada dari perwakilan dari asosiasi. Dalam hal ini Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian ada masyarakat ahli. Ya. Biasa pelibatan masyarakat ahli ini misalnya dalam suatu kawasan di mana harus ada informasi dari pemuka masyarakat atau ahli dalam masyarakat itu yang mengetahui kondisi lingkungan dan sebagainya sebagai dasar untuk mendesain bangunan atau menata bangunan dan lingkungan. Kemudian yang keempat tentunya adalah instansi pemerintah. Diharapkan juga dalam hal ini instansi pemerintah mungkin yang backgroundnya berhubungan mungkin dengan penataan bangunan dan lingkungan. Jadi ada sinkronisasi antara unsur-unsur TABG dengan background yang yang diterapkan di situ. Next. Kemudian setelah penelitian dari tim TBG, ya, maka Dinas Tata Ruang dan Bangunan ya merekomendasikan hasil dari tim TABG ke Dinas Perizinan untuk diterbitkan sertifikat izin mendirikan bangunan. Itu sesuai dengan peraturan menteri nomor 5 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. Fungsi Dinas Tata Ruang dan Bangunan ini setelah mengeluarkan sertifikasi tentu tidak melepas begitu saja. Ada dua proses yang harus ditindaklanjuti setelah keluarnya izin mendirikan bangunan, adalah pengawasan dan tindakan. Jadi apakah hasil rancangan
yang diterapkan dalam proses konstruksi itu sesuai dengan rekomendasi dari tim TABG tadi. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, ya dilakukan tindakan oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan setempat. Kemudian selanjutnya, setelah tahap konstruksi, sebelum bangunan itu difungsikan, harus diperiksa dulu oleh tim sertifikasi layak fungsi atau SLF. Ini berdasarkan undang-undang Permen PU nomor 25 tahun 2007. Ya. Untuk Makassar sendiri saya kira alhamdulillah sudah ada, dan beberapa bangunan-bangunan sifatnya komersil atau umum di Makassar itu sudah dilaksanakan SLF sebelum dimanfaatkan. Dan alangkah juga baiknya dia dilakukan penilaian setelah bangunan itu difungsikan atau saat bangunan itu difungsikan, karena ada kalanya suatu bangunan yang sebelum difungsikan dan setelah difungsikan itu ada perbedaan. Ini sedikit tambahan bahwa keprofesian arsitek tentunya ada aturan-aturan yang mengikat, baik masalah etika maupun tata laku dalam berprofesi, mungkin sama dengan beberapa asosiasi lainnya yang punya kaidah-kaidah untuk diterapkan. Misalnya kaidah dasar yang merupakan kaidah pengarahan secara luas sikap beretika seorang arsitek ini secara umum. Kemudian standar etika, ya ini bertujuan lebih spesifik dan baku yang harus ditaati dan diterapkan oleh anggota dalam bertindak dan berprofesi. Jadi dalam melaksanakan tugas jasa konsultansi, arsitek harus punya etika. Kemudian ketiga adalah tata laku. Jadi setiap arsitek wajib untuk ini kaidah tata laku wajib untuk ditaati. Kemudian pelanggaran terhadap kaidah-kaidah ini akan mendapatkan sanksi organisasi. Saya kira sanksi ini juga nanti akan bertahap. Ya, saya kira itu lanjut ya. Kemudian yang terakhir prinsip-prinsip umum tata laku yang harus dipegang oleh arsitek, bahwa harus berintegritas dan objektivitas, kemudian mempunyai kemampuan profesional, kemudian solidaritas dan kemampuan bekerja sama, tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat dan warga negara, kemudian mempunyai daya saing global serta kesamaan hak setiap profesi. Ya, saya kira itu yang sempat kami paparkan pada kesempatan ini. Terima kasih. Menelusuri berbagai kasus hukum secara mendalam. Saya udah setahun lebih, Pak. Waktu itu saya bayar terakhir 15 Juni 2016. Mencari dan menyatukan berbagai kepingan informasi. Kami rangkai dalam sebuah esensi. Bedah peristiwa, Senin sampai Jumat, pukul 4 sore, di Kompas TV, independen, terpercaya. Bagi sebagian orang, menjadi yang terbaik adalah pencapaian tertinggi. Tapi, bagi para atlet kelas dunia ini, hanya kesempurnaanlah yang akan terkalahkan. Karena menjadi yang terbaik tidaklah cukup. This is perfection, the most inspired moments in sport. Perfection. Setiap minggu, pukul 6:30 malam di Kompas TV. Independen, terpercaya. Tadi sudah dipaparkan bagaimana kode etik dari seorang arsitek dan apa-apa yang harus
Diperhatikan standar kompetensi untuk menjadi seorang arsitek. Dan pastinya untuk menjadi seorang arsitek yang profesional, pendidikan adalah hal yang penting untuk menunjang performa dari setiap arsitek. Oleh karena itu kita ke pembicara selanjutnya yang akan menyampaikan peran pendidikan arsitek dalam mendukung implementasi penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum. Kepada Bapak Dr. Insinyur Rosadi Mulyani STMT dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan menyajikan atau sedikit memberikan pandangan bagaimana pendidikan arsitektur itu khususnya di Unhas dalam rangka mendukung implementasi pembangunan, penataan bangunan dan lingkungan yang andal, berkelanjutan dan berkepastian hukum. Bapak Ibu sekalian, jadi tadi kita sudah tahu posisi pendidikan arsitektur kita di mana. Ya. Jadi sangat jauh berbeda dengan yang dulu. Ketika berubah menjadi 144 SKS, outcome pendidikannya atau lulusan yang dihasilkan itu adalah sarjana. Sarjana itu belum masuk kategori profesi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang mendapatkan gelar insinyur itu profesi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di situ ada blok hitam pendidikan arsitektur, itu kan menghasilkan sarjana arsitek. Ya, pendidikannya hanya 4 tahun. Untuk memenuhi kriteria dari UIA ini, harusnya pendidikan setelah 4 tahun ini dilanjutkan lagi dengan pendidikan profesi arsitek. Ini yang disepakati oleh Ikatan Arsitek Indonesia dan Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau APTARI. Jadi IAI dan APTARI menyepakati ini. Formulasinya 4+1. Jadi 4 tahun pendidikan arsitektur sampai sarjana plus setahun pendidikan profesi arsitek. Nah, gelarnya nanti setelah selesai setahun itu apa? Gelarnya AR. Bukan mengikuti Malaysia, tapi memang itu yang disepakati Pak ya. Malaysia juga menggunakan AR di depan. Nah, setelah itu dia baru baru boleh magang 2 tahun untuk bisa kemudian diuji kompetensinya oleh tadi siapa dewan arsitek ya. Nah itu kira-kira prosedurnya. Nah, bagaimana arsitektur Unhas itu meramu kurikulumnya untuk kemudian bisa bersinergi dengan berbagai stakeholders dalam menghasilkan alumni yang berkompeten. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kita benchmark ke UIA, maksudnya begini, benchmark bukan berarti kita mengunjungi markasnya UIA, tapi kita browsing sama seperti tadi 13 kompetensi arsitek, kompetensi apa yang dipersyaratkan oleh UIA. Begitu juga kita pelajari, kita browsing kompetensi apa yang disyaratkan oleh IAI, Ikatan Arsitek Indonesia. Kemudian apa yang disyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi, apa yang disyaratkan oleh Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan apa yang disyaratkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia atau APTARI. Kemudian kita ambil input-input dari mahasiswa, dosen, kemudian tenaga kependidikan, stakeholder dari berbagai macam usaha atau industri arsitektur, ya, mulai dari konsultan, kemudian arsitek sendiri, ya, kontraktor, alumni, termasuk PBL ini, jadi Government Technical Institution. Ini kita minta masukan dari mereka untuk diramu. Akhirnya bisa menghasilkan GPS.
GPS ini adalah graduate profile. Jadi profil dari alumni kita. Salah satunya sudah tercermin ke Pak Asikin, ya, tercermin ke Pak Nas, ya, Kak Willy, Kak Mila, dan seterusnya. Ya. Nah, ada Kak Ulfa di sana. Itu tercermin. Jadi orang bisa langsung tahu, oh ini alumni Unhas. Nah ini kalau Bapak Ibu lihat core yang biru ini adalah mata kuliah core-nya kita. Jadi studio perancangan dan struktur dan konstruksi bangunan. Bapak Ibu sekalian, dulu mungkin seperti Kak Ulfa, Kak Willy dan seterusnya itu tugas akhirnya hanya desain. Tapi sekarang Departemen Arsitektur kita itu menawarkan dua pilihan dalam menyelesaikan studi. Yang pertama adalah desain, yang kedua, pilihan kedua itu boleh menyelesaikan studi dengan research. Jadi ada dua jalur penyelesaian studi. Tapi tetap mereka harus menyelesaikan studio 1 sampai studio 5. Jadi tahun pertama sampai tahun keempat itu mereka menyelesaikan semua core dari pendidikan arsitektur. Tahun pertama sampai tahun ketiga. Di tahun keempat mereka bisa memilih mau menyelesaikan studi dengan jalur desain atau menyelesaikan studi di jalur research. Jadi mungkin Bapak Ibu saya introduce dulu bahwa mungkin arsitektur Unhas itu satu-satunya arsitektur, pendidikan arsitektur di Indonesia yang menggunakan 3 kampus. Jadi generasi awal itu sampai tahun 87, ya, dari 63 sampai 87 itu mereka berkuliah di kampus Baraya di ruangan X31. Pasti ada dari Bapak Ibu di sini yang bernostalgia dengan X31. Selanjutnya pindah ke Tamalan Rea tahun 87. Ruang kuliahnya namanya HL108. Bapak Ibu yang di depan ini alumninya, ya. Termasuk saya, ya. HL108. Nah, sejak 2012 Fakultas Teknik dipindahkan ke kampus Goa. Ya. Kenapa dipindahkan? Karena tadi ini dia bilang jangan berkelahi ya. Salah satunya itu. Nah itu. Tadi sudah tiga kampus yang ditempati, dan kalau Bapak Ibu lihat foto-foto yang ada di sini itu mereka alumni HL108. Lanjut deh. Nah ini juga alumni 108. Alumni kampus Goa baru beberapa, ya. Jadi sejak tahun 2016 sudah ada alumni, karena praktis 2012 di sana mulai kuliah, ada 2016 sudah ada yang selesai. Jadi masih bisa dihitung jari Bapak Ibu. Lanjut deh. Nah ini lab-lab yang ada. Jadi ada lab pendidikan dan ada lab riset. Lab pendidikan itu ada tuh studio sarjana yang semua orang pasti lewati lab ini kalau mau sarjana. Dulu ada Ibu Suri kepala studio almarhumah, ya, ada Ibu Rike, ya, dan seterusnya. Kemudian ada studio, 3 studio besar yang digunakan oleh mahasiswa tahun pertama, 2 dan 3. Jadi ini studio apa namanya? Kalau di kampus sana distilahkan studio 1, studio 2, studio 3. Tempatnya. Jadi mereka yang kuliah studio perancangan di hari itu menggunakan itu, atau kuliah struktur konstruksi bangunan yang kuliah hari itu menggunakan ruangan itu. Dan sekarang kita ada 3 kelas Bapak Ibu. Dalam setahun itu mulai dari sudah 2 tahun ini menerima mahasiswa 90 orang. Sehingga studio 1, 2, 3 ini dalam sehari itu selalu full penggunaannya. Kemudian ada laboratorium material, pemetaan dan analisis tapak, dan laboratorium komputerisasi dan simulasi desain arsitektur. Nah, laboratorium riset ini yang fokusnya ke riset tadi itu yang seperti pencahayaan, penghawaan dan seterusnya.
material konstruksi dan struktur bangunan. Sekedar info Bapak Ibu, di material konstruksi dan struktur bangunan, salah satu mahasiswa S3 kita, temannya Pak Nas itu sudah mampu menghasilkan material semen dari bahan daur ulang. Kalau Bapak Ibu penasaran bisa berkunjung ke kampus gua. Kemudian selanjutnya barangkali bisa di ini ya. Oh ya, sudah selesai. Jadi Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya bisa berkembang ya pada saat sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompilasi peristiwa terhangat dari berbagai penjuru dunia kami sajikan secara akurat untuk memperluas khazanah informasi Anda. Kita ingin meningkatkan peran kita baik di kawasan maupun di dunia internasional. Kim Jong-un tidak peduli, ia justru mengancam akan menyerang Guam. Dunia dalam sepekan, setiap Sabtu pukul 7 malam live di Kompas TV, independen, terpercaya. Menelusuri berbagai kasus hukum secara mendalam. Saya udah setahun lebih Pak. Waktu itu saya bayar terakhir 15 Juni 2016. Mencari dan menyatukan berbagai kepingan informasi. Kami rangkai dalam sebuah esensi. Bedah peristiwa, Senin sampai Jumat pukul 4 sore di Kompas TV, independen, terpercaya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana kemudian mata kuliah ataupun kurikulum yang diterapkan khususnya di Universitas Hasanuddin, dan tadi Pak Rusadi menyatakan bahwa lulusan Universitas Hasanuddin itu siap ya Pak, siap pastinya untuk menjadi arsitek yang profesional mendukung kebijakan pemerintah dan pastinya juga berpartisipasi di sektor bangunan gedung ataupun infrastruktur yang inklusif. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Iya baik, yang baju putih di belakang mungkin panitia boleh diberikan mic untuk penanya kita yang pertama. Pertama-tama terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Apabila bangunan-bangunan yang tidak memiliki sertifikat layak fungsi dan beroperasi, yang sama-sama kita ketahui bahwasanya ini melanggar, terus terjadi korban jiwa pada bangunan tersebut, siapa yang akan bertanggung jawab di sini? Tolong saya dijawab sekarang. Apakah pemerintah daerah yang mengeluarkan yang apa namanya tidak mengikuti aturan yang sebaik-baiknya? Perencanakah atau siapa? Karena harus ada orang yang bertanggung jawab. Untuk Pak Ketua Jurusan Arsitektur Unhas, banyak arsitek-arsitek kita yang tidak diakui karena proses pendidikannya hanya 4 tahun, sementara standar yang diberlakukan di luar itu 5 tahun khusus untuk profesi. Jadi itu saja Pak titipan. Apakah pernah berpikir untuk mengembalikan itu menjadi 5 tahun? Itu saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin boleh dijawab Pak. Yang harus kita pahami Pak, satu, hukum tidak berlaku surut belakang ya. Terus pihak hukum itu nanti akan menganalisa, ada penyelidikan, ada penyidikan ya. Nanti kedeteksi Pak dari forensik bangunan itu siapa yang, kalaupun ada kegagalan konstruksi ataupun kegagalan bangunan, itu sangat gampang metodologi untuk menentukan ini kesalahan dari sisi perencanaan, sisi konstruksi, sisi pengawasan, atau sisi pemanfaatan dan penggunaannya. Itu ada metodologinya.
Itu mungkin jawabannya. Jadi secara hukum kalau untuk forensik kalau ada kegagalan itu ini. Nah, bagi sekarang bagi Pemda yang sudah sekarang bangun gedung, ada yang belum IMB, ada yang ini. Khusus fokus saja dihadapin bagi bangun gedung baru dulu, Pak. Fokusnya gedung-gedung baru yang perizinan baru yang minta SLF dulu itu dihadapin. Gedung-gedung publik yang resikonya gedung-gedung yang umum itu yang difokuskan dulu. Selanjutnya untuk Bapak Rosadi, tadi dikatakan tidak terpikirkankah untuk kembali melaksanakan bahwa program dari arsitektur itu untuk masa studinya kembali dilaksanakan selama 5 tahun karena tidak diakui secara internasional atau tidak diakui oleh UIA. Ada dua alternatif. Alternatif pertama adalah APTARI, Asosiasi Pendidikan Tinggi Arsitektur Indonesia. Ya. Kalau di Makassar ini ada UNHAS, UMI, UNISMO, BOSOA dan seterusnya. Itu bersatu dan bersepakat. Ya. Bersepakat bahwa pendidikan arsitektur harus 5 tahun. Dan hasil kesepakatan ini dibawa ke Menteri Riset Menristek Dikti untuk kemudian merubah khusus untuk pendidikan arsitektur. Jadi merubah durasi, lama SKS dan termasuk mungkin nomenklaturnya. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua itu bisa berubah, ya. Jadi berubah kembali 5 tahun kalau semua prodi yang ada di Indonesia kembali menjadi 5 tahun. Artinya dikembalikan SKS-nya menjadi 160 SKS. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab hanya dari Bapak Ibu dari Pemda Makassar. Di sini dari IAI, dari Direktorat ya. Kira-kira itu. Nama saya Aan Koneri dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Yang ingin saya tanyakan, karena di atas ini tertulis juga konsultasi teknis peraturan perundang-undangan, bagaimana kami mengambil tindakan apabila bila sekarang di kondisi di Kota Makassar kita belum memiliki TABG karena terkait dengan aturan-aturan yang belum kita miliki. Bagaimana kami bisa memverifikasi untuk bangunan-bangunan dengan tingkat kesulitan yang berlebih atau atau bangunan dengan keperluan khusus. Apakah bisa kami gunakan tim teknis dari eksternal, baik dari universitas maupun dari dari dinas-dinas terkait untuk memverifikasi dan mengkaji suatu dokumen tersebut. Mungkin boleh dijawab sama Pak Sultan. Makasih Pak Aan. Metodologinya gampang. Cara seleksinya itu Dinas PUPR yang menangani subbangunan gedung itu selaku pengelola tim ahli bangunan gedung yang mitranya DPM PTSP itu menyurati tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Nasrullah bahwa menyurati perguruan tinggi, menyurati asosiasi khusus. Ini ada kata-kata khusus, Pak, karena di Indonesia ini juga ada asosiasi yang mengeluarkan SKA itu macam-macam. Satu asosiasi dia asosiasi palu gada gitu, Pak. Apa lu perlu gua ada gitu. Nah, ini tidak berlaku. Yang berlaku itu asosiasi khusus di situ. Tadi di paparan Bapak Nasrullah ada bahwa salah satunya di sini TABG itu salah satunya adalah IAI ini. Jadi pihak Sekretaris Dinas PUPR bersama DPM PTSP menyurati minta orang aja, Pak, minta personil kepada rektor ataupun dekan teknik arsitek yang ada arsiteknya, terus juga kepada IAI
dan juga kepada asosiasi struktur mungkin hati gitu ya, ataupun electrical mechanical, minta personil Pak. Nah dari situ Bapak udah nggak perlu nyeleksi lagi, itu harus percaya penuh kepada ketua IAI-nya. Misalkan IAI mengeluarkan jawaban surat ada 5 orang, udah pakai saja itu, terus di SK-kan oleh wali kota. Nah di SK-kan wali kota, ini sangat penting, dan SK-nya ini berlaku setahun Pak. Nah baru berikutnya ada cara-cara tertentu, nanti mungkin Bapak bisa ngedownload peraturan menterinya. Nah bersamaan dengan itu peraturan wali kotanya segera juga disahkan Pak, karena tanda tangan bupati saja kan. Saya kira demikian. Yang kami ingin tanyakan adalah sertifikat layak fungsi ini letaknya di aturan di mana gitu. Kemudian siapa yang akan melaksanakan? Kami mohon maaf tadi mungkin dilansir oleh narasumber bahwa disebutkan bahwa ini harus hati-hati dinas perizinan karena ini sangat penting. Untuk itu kami ingin mendapatkan ketegasan kembali bahwa di regulasi yang ada, apakah itu permen atau perpres berkaitan dengan ini, yang mempunyai kewenangan dan yang bertanggung jawab untuk itu apakah ada di kami atau masih ada di Dinas Penataan Ruang? Mungkin boleh dijawab kembali oleh Bapak Muhammad Sultan. Yang membuat lama itu ternyata izin prinsip tata ruang, izin andal lalin, dan itu bukan amanat Undang-Undang Bangunan Gedung. Kami sempat juga di fait accompli oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu. Tapi begitu kita jelaskan, ini ternyata yang bikin lama. Nah itu di dalam tata cara IMB itu makanya ada pra permohonan dan ada permohonan. Nah pra permohonan itu adalah si pemilik bangunan itu mengurus andalalin, amdal, RKLUPL itu. Nah itu argonya di PTSP itu belum dihitung. Dihitungnya itu sejak itu udah beres. Nah argo IMB itu untuk rumah sederhana masyarakat itu 1 hari keluar. Bahkan sekarang hitungannya jam Mbak, setelah dokumen komplit. Untuk bangunan yang bertingkat itu kurang lebih 2 minggu. Nah kemudahan waktu, biaya dan ini itu semua udah dipatok. Nah termasuk juga siapa yang berwenang, kewenangan ada di DPM PTSP. Bapak Ibu nggak bisa menolak itu semua ini. IMB, SLF sekalipun itu ada di DPM PTSP. Nah tinggal DPM PTSP kompak harus menjalin hubungan yang kuat dengan dinas KPU-an di daerah. Baik, sayang sekali waktu kita sudah cukup sampai di sini untuk talk show kita di hari ini. Jadi pastinya mari kita bersama-sama untuk mengawal ataupun untuk melihat bagaimana kemudian bangunan gedung yang dibangun ini sesuai dengan prosedur yang berlaku, mempunyai izin dan pembangunan infrastruktur selaras dengan lingkungan. Demikianlah untuk talk show di hari ini, profesionalisme dalam mendukung penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan yang inklusif. Terima kasih kami ucapkan kepada 3 narasumber kita. Terima kasih Bapak Muhammad Sultan, terima kasih Bapak Nasrullah, dan terima kasih untuk Bapak Rosadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.